Oke, di pembahasan kali ini, kita akan membongkar salah satu buku klasik dari Herb Cohen, You Can Negotiate Anything. Kita akan melihat negosiasi bukan sebagai sebuah konflik yang menakutkan, tapi ya sebagai sebuah keterampilan hidup yang fundamental. Siap? Mari kita selami bareng-bareng. Pernah nggak sih ngerasain hal ini? Rasa cemas pas mau nawar sesuatu, merasa nggak punya kekuatan, dan akhirnya ya udah pasrah aja nerima apa yang dikasih. Rasanya tuh kayak semua orang lain tahu cara mainnya, kecuali kita. Inilah kenyataannya. Negosiasi itu bukan cuma buat para diplomat atau pebisnis kelas kakap. Kita melakukannya setiap hari. Sama pasangan, anak-anak, atasan, bahkan sama petugas hotel yang bilang kamar udah penuh, padahal kita udah reservasi. Nah, ini dia nih definisi inti dari Cohen. Simple banget, tapi kuatnya luar biasa. Jadi, negosiasi itu pada dasarnya adalah tentang gimana caranya mempengaruhi perilaku. Dan dua alat utama kita, seperti yang akan kita lihat nanti, adalah informasi dan kekuasaan. Ini dia pertanyaan utamanya kan? Cohen percaya banget kalau negosiasi itu adalah skill yang bisa dipelajari. Dan kabar baiknya, aturan mainnya itu jauh lebih sederhana dari yang kita bayangin. Yuk kita mulai bongkar aturan-aturannya. Oke, pertama-tama kita mesti ngadapin dulu nih penghalang psikologis terbesar kita, rasa takut. Kenapa sih kebanyakan dari kita bahkan takut buat memulai negosiasi? Jawabannya ada di permainan tersembunyi yang terjadi di kepala kita, yaitu cara kita mandang label harga. Jadi gini, waktu kita lihat harga, katakanlah 489.000 di sebuah barang, kita sering menganggapnya sebagai kebenaran mutlak. Kita pikir angka itu sakral, padahal sama sekali enggak. Nah, ini kesalahan fundamental yang bikin kita lemah dari awal. Cohen punya cara yang brilian banget buat ngejelasin ini. Dia bilang, tanda harga itu nggak diletakkan di sana oleh sang pencetak raksasa di langit. Harga itu adalah hasil dari kompromi, diskusi, bahkan negosiasi internal di perusahaan itu sendiri. Artinya apa? Tentu saja, harga itu bisa dinegosiasikan lagi. Oke, kalau hampir semua hal bisa dinego, terus gimana dong caranya? Nah, Cohen ngebongkar ini jadi 3 senjata rahasia atau pengungkit. Dia bilang, setiap negosiasi, tanpa terkecuali, itu diatur sama 3 variabel krusial ini. Kalau kita bisa kuasai ketiganya, kita bakal kuasai permainannya. Ini dia 3 pengungkitnya. Kekuasaan, waktu, dan informasi. Anggap saja ini toolkit baru Anda. Nah, di pembahasan singkat kita kali ini, kita bakal fokus ke yang pertama dan yang paling sering disalahpahami. Kenapa? Karena mengubah cara pandang kita soal ini aja udah bisa mengubah segalanya. Mari kita bedah, kekuasaan. Oke, ayo kita mulai dari kekuasaan. Coba deh, lupain dulu gambaran kekuasaan sebagai kekuatan kasar atau otoritas formal. Dalam negosiasi, kekuasaan itu adalah sebuah pola pikir, sesuatu yang jauh lebih halus dan, ini yang paling penting, sepenuhnya ada di dalam persepsi kita dan lawan bicara kita. Nah, ini poin krusialnya. Anda itu punya kekuasaan kalau pihak lain percaya Anda punya. Kekuasaan Anda itu bukan soal kenyataan objektif, tapi soal persepsi yang Anda proyeksikan dan yang mereka terima. Ingat film The Wizard of Oz kan? Sang penyihir itu kelihatannya, wah, perkasa dan nakutin banget. Bikin semua orang nurut sama perintahnya. Kenyataannya, dia nggak punya kekuatan apa-apa. Kekuatannya itu murni dari persepsi orang lain yang dia ciptakan dengan cerdik. Cohen bahkan ngasih ilustrasi yang lebih ekstrim tapi brilian banget. Coba bayangin, bahkan dalam situasi paling nggak berdaya sekalipun, seorang tahanan bisa nemuin kekuasaan. Dia nggak punya apa-apa, tapi dia menciptakan persepsi di benak penjaga kalau ngasih rokok itu jauh lebih gampang daripada harus ngadepin laporan dan penyelidikan. Anda punya lebih banyak kekuasaan dari yang Anda kira. Oke, jadi kita udah tahu nih kekuasaan itu soal persepsi. Terus, gimana cara kita pakainya? Nah, disinilah perubahan strategi jadi kuncinya. Cohen menekankan pentingnya mengubah mindset kita dari pertarungan 1 lawan 1 menjadi pemecahan masalah bareng-bareng. Tujuannya bukan buat menghancurkan lawan, tapi untuk mengalahkan masalah bersama. Jadi ada 2 gaya utama di sini. Pertama, gaya kompetitif, yang oleh Cohen disebut gaya Soviet, yang ngelihat negosiasi sebagai permainan menang-kalah. Sebaliknya, ada gaya kolaboratif atau menang-menang yang fokus mencari cara supaya kedua belah pihak bisa sama-sama dapat apa yang mereka butuhkan. Biar kebayang, kita lihat contoh klasiknya. Di satu sisi, ada aktris Jane Russell yang nuntut bayaran kontraknya $1 juta. Di sisi lain, ada miliarder Howard Hughes yang meskipun asetnya banyak, lagi nggak punya uang tunai. Kelihatannya buntu banget kan? Tapi, dengan mikir kreatif, mereka nemuin solusi yang elegan banget.
Mereka nggak mandek di tuntutan awal. Sebaliknya, mereka membentuk ulang kesepakatan itu. Total uangnya sama, tapi cara bayarnya diubah drastis. Dan coba lihat hasilnya, keren banget. Hughes nggak perlu jual aset buat bayar utang, Russell dapat penghasilan tetap selama 20 tahun yang jauh lebih aman dan lebih baik dari segi pajak. Mereka ngalahin masalahnya, bukan ngalahin satu sama lain. Nah, itulah intinya, menang-menang. Oke, kita udah bahas soal mindset dan strategi besarnya. Sekarang, yuk kita lengkapi kotak peralatan kita dengan beberapa taktik simpel, langkah-langkah spesifik dan praktis yang bisa langsung Anda pakai buat dapat hasil yang lebih baik dalam negosiasi sehari-hari. Frasa bagaimana jika ini, wah ampuh banget. Ini ngebolehin Anda buat ngajuin berbagai kemungkinan tanpa kelihatan nuntut atau bikin penawaran yang mengikat. Ini membuka pintu buat solusi-solusi kreatif yang mungkin nggak kepikiran sebelumnya. Pernah nggak sih kejebak sama orang yang jawabannya cuma, itu sudah kebijakan perusahaan? Kemungkinan besar mereka emang nggak punya wewenang buat ngubahnya. Jangan buang waktu berdebat. Minta bicara dengan manajer atau supervisor mereka. Seringkali orang yang posisinya lebih tinggi punya fleksibilitas lebih besar. Jangan biarin diri Anda cuma jadi sekedar nomor antrian atau nama di daftar. Coba deh bangun koneksi. Ceritain situasi Anda. Tunjukin kalau Anda itu manusia dengan kebutuhan yang nyata. Orang cenderung lebih mau bantu seseorang yang bisa mereka lihat dan rasakan sebagai individu. Kita udah bahas banyak hal ya. Kekuasaan, waktu, informasi, strategi, taktik. Tapi ada satu hal lagi, satu sikap yang kata Cohen ngalahin semuanya. Apa coba? Ini dia kuncinya. Care but not that much. Ketika Anda terlalu peduli, Anda jadi tegang, cemas, dan gampang ditekan. Tapi ketika Anda bisa melihat negosiasi sebagai sebuah permainan, serius tapi tetap permainan, Anda jadi lebih rileks, objektif, dan kuat. Kemampuan buat bisa pergi kalau dealnya nggak bagus, justru seringkali jadi kekuatan terbesar Anda untuk mencapai kesepakatan yang terbaik.